Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis perhitungan volume pada simpang tidak bersinyal. Untuk praktikumnya, digunakan simpang dengan 3 lengan, di mana jalan utamanya ini adalah arah utara dan selatan, kemudian untuk jalan minornya ialah arah barat. Untuk lokasinya, terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang. Untuk langkah pertama, yang perlu dilakukan adalah kita harus mengisi data surveinya terlebih dahulu. Data survei ini diperoleh dari hasil perhitungan pada praktikum, yaitu menghitung kendaraan yang melewati tiap-tiap lengan untuk arah utara, barat, dan selatan. Di arah utara, ini terdapat belok kiri dan lurus, atau left turn dan straight, yaitu LT dan ST. Kemudian barat ini ada LT dan RT. Lalu untuk yang selatan ini ada ST dan RT. Untuk ST, LT, dan RT, ini kependekan dari kalau LT ini adalah left turn, untuk ST ini adalah straight atau lurus, kemudian untuk yang RT ini adalah belok kanan atau right turn. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan simpang tidak bersinyalnya. Pada formulir yang ada di bawahnya ini, kita isikan sesuai dengan data survei yang telah didapatkan. Cara mengisinya adalah langsung kita link ke formulir yang ada di sampingnya, atau formulir data survei. Caranya adalah sama dengan, kemudian untuk arah utara yang belok kiri, di sini, kemudian kita sama dengan. Begitu juga dengan yang berikutnya, untuk yang arah lurus. Nah, untuk yang lengan utara ini, hanya terdapat belok kiri dan lurus, jadi untuk yang RT dikosongkan saja. Ini untuk yang LV, demikian cara mengisinya. Kemudian yang HV dan MC juga sama. Untuk LV ini adalah kendaraan ringan, untuk HV ini adalah kendaraan berat, dan MC ini untuk motorcycle. Setelah jumlah kendaraan, baik ringan, berat maupun yang motorcycle sudah diisikan untuk masing-masing lengannya, utara, selatan, dan barat, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan konversi. Karena dari data praktikum ini diperoleh jumlah kendaraan dalam satuan kendaraan per jam, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu ke satuan SMB per jam. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah kendaraannya dengan EMP atau ekuivalensi mobil penumpang. Untuk mengetahui nilai EMP dapat kita lihat pada NKJI bab 2 halaman 10. Di sini ada tabel yang menyebutkan EMP untuk tipe pendekat dan jenis kendaraannya. Di sini ada tipe terlindung dan terlawan. Terlindung ini digunakan apabila simpang tersebut akan diberi sinyal atau dengan kata lain simpang tersebut akan dilindungi oleh sinyal. Namun, apabila simpang tersebut tidak diberi sinyal, maka dia akan menggunakan yang terlawan. Nah, untuk analisis kali ini, kita akan menggunakan EMP untuk tipe pendekat yang terlawan karena simpang kita tidak diberi sinyal. Jadi, nilai EMP-nya adalah sebagai berikut. Untuk simpang tidak bersinyal, ekuivalensi mobil penumpangnya, untuk yang LV senilai 1, kemudian HV ini adalah 1,3, dan MC atau motorcycle ini senilai 0,5. Langkah selanjutnya, kita langsung konversikan. Caranya adalah sama dengan kendaraan per jamnya dikalikan dengan angka EMP-nya. Jangan lupa untuk angka EMP ini kita kunci. Kemudian di enter.
Selanjutnya, bisa langsung kita tarik ke bawah. Setelah terisi sebagai berikut, kemudian selanjutnya kita totalkan untuk kendaraan bermotor total dalam satuan kendaraan per jam. Kita jumlahkan untuk masing-masing lajur yang belok kiri, lurus, dan belok kanan. Kemudian di enter. Tinggal kita drag ke bawah. Kemudian selanjutnya, kita jumlahkan juga yang satuannya SMP per jam. Caranya sama dengan, kemudian ditambahkan untuk LV, HV, dan MC-nya. Kemudian sama dengan, atau enter. Berikut adalah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan untuk masing-masing jenis kendaraan, LV, HV, dan MC, di masing-masing lengannya. Untuk yang utara, berarti langsung kita jumlahkan saja. Kemudian di enter. Tinggal kita drag. Dilanjutkan dengan yang lengan selatan dan barat. Berikut ini adalah hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita hitung untuk jumlah kendaraan jalan utama atau total di sini adalah A dan B atau utara dan selatan. Caranya sama dengan, kemudian totalnya ini yang jalan utara ditambahkan dengan total dari jalan selatan. Kemudian di enter. Atau tinggal di drag ke samping saja. Untuk yang jalan minor ini juga sama, demikian. Namun karena jalan minor ini hanya memiliki satu lengan, yaitu lengan barat, maka nilainya akan sama dengan lengan yang barat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung untuk yang jalan utama ditambah dengan jalan minor. Jadi di sini kita hitung jumlah kendaraannya untuk jalan utama dan jalan minor, total yang belok kiri, kemudian yang lurus, dan yang belok kanan. Caranya adalah sama dengan, kemudian ditotalkan untuk semua lengan yang arah belok ke kiri. Kemudian di enter. Berikutnya sama saja. Untuk yang belok kiri, semua tipe kendaraan.
Untuk yang lurus juga demikian, lalu yang belok kanan juga sama. Langkah berikutnya, kita totalkan untuk masing-masing tipe kendaraannya, baik itu LV, HV, dan MC, yang belok kiri ditambah dengan yang lurus dan yang belok kanan. Kemudian tinggal di-drag ke samping saja. Didapatkan hasil sebagai berikut. Langkah berikutnya ialah kita menghitung untuk rasio belok. Di rasio belok ini, yang perlu dihitung adalah cukup untuk yang belok saja atau belok kiri dan belok kanan. Di sini LT dan RT. Apabila suatu lengan ini hanya terdapat LT atau RT saja, maka dihitung salah satu saja. Caranya adalah sama dengan. Kemudian untuk total kendaraan bermotor dalam SMP per jam ini, dibagi dengan total kendaraannya. Atau di sini itu adalah total kendaraan dalam SMP per jam yang belok kiri dibagi dengan total kendaraan. Kemudian di enter. Untuk yang lengan selatan juga sama. Total kendaraan bermotor yang belok kanan dalam SMP per jam dibagi dengan total kendaraan bermotor dari lengan tersebut, atau di sini adalah lengan selatan, dalam satuan SMP per jam. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk rasio beloknya ini bisa kita totalkan. Langkah selanjutnya adalah kita hitung untuk rasio jalan minor atau PMI-nya. Ini caranya adalah sama dengan kemudian jumlah kendaraan di jalan minor dibagi dengan jumlah kendaraan total untuk jalan utama dan jalan minor. Langkah berikutnya, kita berpindah ke formulir yang ada di bawahnya. Di sini kita isi data sesuai dengan data simpang yang telah didapatkan. Untuk jumlah lengan simpang, karena lokasinya terletak di simpang 3, maka lengannya ini, simpang tersebut memiliki 3 lengan. Kemudian untuk lebar pendekat, baik jalan utama maupun jalan minor, ini diisikan sesuai dengan data yang telah diukur untuk lebar jalannya masing-masing. Karena di jalan minor ini hanya terdapat satu lengan, maka diisikan di salah satu antara WC atau WD. Untuk data ini, saya menggunakan untuk lebar jalan utamanya ialah 3,7 meter. Kemudian yang satunya juga sama. Kemudian untuk yang jalan minor ini, saya menggunakan 2,4.
Langkah selanjutnya adalah mengisi untuk yang rata-ratanya, rata-rata jalan utama dan jalan minor. Caranya adalah sama dengan, kemudian average, untuk yang jalan minor, karena hanya terdapat satu buah lengan, maka nilai rata-ratanya ini itu sama dengan nilai jalan minornya. Langkah selanjutnya, kita isi untuk lebar pendekat rata-ratanya. Ini adalah rata-rata lebar pendekat dari jalan utama dan jalan minor. Karena di Excel ini menggunakan koma, jadi untuk nilai average-nya sama dengan lebar pendekat yang jalan utama, koma lebar pendekat yang jalan minor. Namun ada beberapa Excel yang kemungkinan menggunakan titik koma, jadi tinggal disesuaikan. Kemudian di enter. Langkah selanjutnya adalah mengisi jumlah lajur pada jalan minor dan jalan utama. Masing-masing memiliki 2 lajur untuk jalan minor dan untuk jalan utama, baik arah selatan maupun utara. Ini ada 2 lajur juga. Kemudian diisi untuk tipe simpang. Tipe simpang di sini berarti menggunakan tipe simpang 322. 322 ini maksudnya adalah simpang tersebut memiliki 3 buah lengan dengan 2 lajur jalan minor dan 2 lajur jalan mayor. Untuk langkah berikutnya, kita perlu menghitung untuk kinerja jalan. Nah, untuk kinerja jalan sendiri, ini kita isikan dengan acuan adalah MKJI bab 3 tentang simpang tidak bersinyal. Yang pertama, kita isikan untuk kapasitas dasar atau CO dalam satuan SMP per jam. Di sini bisa kita lihat pada MKJI halaman 3-33 atau bab 3 halaman 33. Di sini untuk MKJI bab 3 halaman 33 tentang kapasitas dasar atau langkah B2. Di sini bisa kita lihat untuk kapasitas dasar ditentukan dengan tipe simpang masing-masing. Untuk tipe simpang 322, kapasitas dasar yang digunakan adalah 2700. Maka langsung diisikan ke Excel. Dilanjutkan dengan menghitung lebar pendekat rata-rata atau FW. Di sini bisa kita lihat pada MKJI halaman 3-33 atau bab 3 halaman 33. Untuk bab 3 halaman 33 tentang faktor penyesuaian lebar pendekat ini ditentukan juga berdasarkan dengan tipe simpang. Untuk tipe simpang 322 atau FW, FW-nya dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut, yaitu 0,73 ditambah dengan 0,0760 dikalikan W1. Langsung saja kita tuliskan rumus ini di perhitungan. Kita tuliskan rumusnya sebagai berikut, yaitu sama dengan 0,73 ditambah dengan 0,076 dikalikan dengan W1. W1 di sini adalah lebar pendekat rata-rata yang sudah dihitung di formulir di atasnya tadi. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 0,962. Langkah selanjutnya kita hitung untuk faktor penyesuaian jalan utama, median jalan utama atau FM. Ini bisa kita lihat panduannya pada MKJI bab 3 halaman 34. Ini MKJI bab 3 halaman 34. Bisa kita lihat untuk faktor penyesuaian median jalan utama
Di sini ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya median pada jalan tersebut. Karena pada simpang 3 ini tidak memiliki median jalan utama, maka faktor penyesuaian mediannya atau FM ini nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian kita isikan ke perhitungan. Kita isikan. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menghitung untuk faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS. Ini terdapat pada MKJI, bab 3 halaman 34. Berikut ini untuk faktor penyesuaian ukuran kota, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kota tersebut dalam juta. Untuk kota Sleman, jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 1,5 juta, maka terletak di antara 1 sampai dengan 3 juta. Dengan ukuran kota ini termasuk besar, dan faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS senilai 1. Kemudian, kita isikan ke perhitungan untuk nilai FCS-nya. Faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS nilai 1. Langkah selanjutnya kita hitung untuk faktor penyesuaian hambatan samping atau FRSU. Di sini terdapat pada MKJI bab 3 halaman 35. Berikut ini untuk bab 3 halaman 35 MKJI tentang faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor. Jadi di sini itu ditentukan berdasarkan kelas hambatan samping, kemudian rasio kendaraan tak bermotor pada ruas jalan tersebut. Untuk tipe lingkungan pada lokasi praktikum ini adalah komersial. Kemudian untuk tipe hambatan sampingnya itu antara sedang dan tinggi. Lalu untuk rasio kendaraan tak bermotor yang melewati itu adalah 0. Jadi untuk nilai faktor penyesuaian hambatan samping bisa diambil antara 0,93 dan 0,94. Tergantung pada kelas hambatan samping jalan tersebut. Kita ambil 0,93 untuk tipe hambatan samping tinggi. Kemudian diisikan ke formulirnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari faktor penyesuaian belok kiri atau FLT. Di sini terdapat pada MKJI bab 3 halaman 36. Pada MKJI bab 3 halaman 36 ini tentang faktor penyesuaian belok kiri didapatkan dari rumus bagi berikut, yaitu FLT sama dengan 0,84 ditambah 1,61 dikalikan PLT. Kemudian kita isikan rumus tersebut pada perhitungan. Diisikan untuk faktor penyesuaian belok kiri atau FLT, rumusnya adalah 0,84 ditambah dengan 1,61 dikalikan PLT. PLT di sini adalah rasio belok untuk belok kiri, total jalan utama dan jalan minor, yaitu senilai 0,14. Kemudian di-enter. Langkah selanjutnya adalah kita mencari untuk faktor penyesuaian belok kanan atau FRT. Di sini terdapat pada MKJI bab 3 halaman 37. Pada MKJI bab 3 halaman 37 tentang faktor penyesuaian belok kanan terdapat 2 rumus untuk mencari faktor penyesuaian belok kanan. Ada yang 4 lengan dan 3 lengan. Ini disesuaikan dengan tipe simpangnya. Karena tipe simpang yang digunakan adalah 3 lengan, maka untuk rumus FRT-nya adalah bagi berikut, yaitu 1,09 dikurangi 0,922 dikalikan PRT. Kemudian kita masukkan rumus ini ke perhitungan. Kita masukkan rumusnya ke perhitungan, yaitu sama dengan 1,09 dikurangi 0,922 dikalikan dengan PRT. PRT di sini adalah rasio belok untuk arah kanan atau RT pada jalan utama dan jalan minor. Kemudian kita enter.
Kemudian selanjutnya adalah langkah untuk mencari faktor penyesuaian untuk rasio minor per total FMI. Di sini terdapat pada NKJI bab 3 halaman 38. Pada NKJI halaman 3-38 atau bab 3 halaman 38, di sini bisa kita lihat untuk faktor penyesuaian rasio arus jalan minor. Ini ditentukan berdasarkan tipe simpangnya. Untuk tipe simpang yang digunakan adalah 322. Kemudian disesuaikan juga dengan PMI. PMI ini kita sudah hitung pada formulir yang di atasnya. Untuk rasio jalan minor atau PMI ini senilai 0,151. Maka PMI di sini terletak di antara 0,1 sampai dengan 0,5. Sehingga rumus yang digunakan untuk mencarinya adalah 1,19 dikalikan PMI kuadrat dikurangi 1,19 dikalikan PMI ditambah dengan 1,19. Langsung kita isikan di perhitungan. Kita isikan sebagai berikut, yaitu sama dengan 0,1 sama dengan 1,19 dikalikan dengan PMI kuadrat, kemudian dikurangi 1,19 dikalikan PMI, lalu ditambah dengan 1,19, lalu di enter. Langkah selanjutnya, ialah kita harus mencari kapasitas atau C, di sini terdapat pada NKJI, bab 3 halaman 39. Pada NKJI, bab 3 halaman 39 ini tentang mencari kapasitas, yaitu C, sama dengan kapasitas dasar, dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaiannya. Kita isikan sebagai berikut. Caranya adalah round up, ini untuk membulatkan ke atas, lalu kapasitas dasar dikalikan dengan FW, kemudian dikali FM, dikalikan FCS, kemudian dikalikan FRSU, lalu dikalikan FLT, dikalikan FRT, dan dikalikan rasio minor. Kemudian untuk yang terakhir, ini jangan lupa untuk diberi koma atau titik koma, disesuaikan dengan Excel masing-masing, kemudian di enter. Berikut adalah nilai kapasitas dari simpang 3 tersebut, yaitu senilai 2.552. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung arus lalu lintas atau Q. Ini didapatkan dari hasil perhitungan pada formulir yang ada di atas. Untuk arus lalu lintas atau Q, ini nilainya adalah total kendaraan pada jalan utama dan jalan minor. Jadi nilainya sama dengan ini, 2.774,3. Tinggal kita link. Yaitu 2.774,3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari derajat kejenuhan atau DS. Ini terdapat pada NKJI bab 3 halaman 40. Berikut adalah NKJI halaman 3-40 atau bab 3 halaman 40 tentang derajat kejenuhan. Di sini cara mencarinya adalah DS sama dengan Q total dibagi dengan C, di mana Q total ini adalah arus lalu lintas total pada simpang tersebut dalam SMP per jam, kemudian dibagi dengan kapasitas. Langsung kita masukkan ke perhitungan. Untuk mencari derajat kejenuhannya atau DS, ini kita cari dengan arus lalu lintas Q total dibagi dengan C. Kemudian di enter, hasilnya adalah 1,09 untuk derajat kejenuhannya. Langkah selanjutnya, kita mencari tundaan lalu lintas simpang atau DTI. DTI ini dapat kita cari pada NKJI bab 3 halaman 40. Untuk NKJI bab 3 halaman 40, bisa kita lihat untuk tundaan lalu lintas simpang atau DTI ini, kita cari dengan dua rumus. Rumus masing-masing ini ditentukan berdasarkan nilai DS-nya. Apabila DS kurang dari sama dengan 0,6,
Maka untuk mencari DTI menggunakan rumus yang pertama atau yang atas, apabila nilai DS lebih dari 0,6, maka digunakan rumus yang bawah untuk mencari DTI-nya. Karena nilai DS yang kita dapatkan adalah 1,06 atau di atas 1, atau di sini di atas 0,6, maka digunakan rumus yang kedua. Karena hasil derajat kejenuhannya ini lebih dari 0,6, maka digunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari DTI sama dengan 1,0504 dibagi dengan kurung buka 0,2742 dikurangi 0,2042 dikalikan dengan DS atau derajat kejenuhan, kemudian dikurangi dengan kurung buka 1 dikurangi DS, kurung tutup, lalu dikalikan dengan 2. Kemudian kita enter. Untuk tundaan lalu lintas simpang atau DTI didapatkan sebesar 20,29. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tundaan lalu lintas jalan utama atau DTMA. Ini dapat kita cari melalui MKJI bab 3 halaman 41. Pada MKJI bab 3 halaman 41, di sini untuk mencari tundaan lalu lintas jalan utama atau DTMA, ini dapat dicari dengan dua rumus. Sama dengan sebelumnya, ditentukan penggunaannya berdasarkan nilai DS yang sudah dihitung, yaitu untuk DS kurang dari sama dengan 0,6 digunakan rumus yang atas atau yang pertama, lalu untuk nilai DS lebih dari 0,6 digunakan rumus yang bawah. Karena DS hasil perhitungan sebelumnya itu didapatkan sekitar 1,09, maka nilai DT yang digunakan ini adalah DT yang bawah atau rumus yang bawah untuk DTMA. Kemudian kita masukkan rumus ini ke perhitungan. Dimasukkan ke perhitungan untuk mencari DTMA adalah sebagai berikut, yaitu DTMA sama dengan 1,05034 dibagi dengan kurung buka 0,346 dikurangi 0,246 dikalikan dengan derajat kejenuhannya, kemudian kurung tutup, dikurangi kurung buka 1 dikurangi derajat kejenuhan, kemudian kurung tutup, dikalikan dengan 1,8. Kemudian kita enter. Berikut untuk nilai DTMA-nya adalah sebesar 13,52. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari tundaan lalu lintas jalan minor atau DTMI. Ini terdapat pada MKJI bab 3 halaman 41. Untuk MKJI bab 3 halaman 41 tentang penentuan tundaan lalu lintas jalan minor atau DTMI, ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu DTMI sama dengan Q total dikalikan DTI dikurangi QMA dikalikan DTMA, kemudian dibagi dengan QMI-nya. Kita masukkan ke perhitungan. Kita masukkan rumus sebagai berikut. Untuk mencari DTI adalah sama dengan nilai Q total atau arus lalu lintas total dikalikan dengan DTI atau tundaan lalu lintas simpang, kemudian dikurangi dengan jumlah arus lalu lintas pada jalan utama, yaitu sebesar 3.255,2, kemudian dikalikan dengan tundaan lalu lintas jalan utamanya atau DTMA, lalu dibagi dengan jumlah arus lalu lintas pada jalan minor, yaitu sebesar 419,1. Kemudian kita enter. Maka didapatkan nilai tundaan lalu lintas jalan minor atau DTMI sebesar 58,32. Langkah selanjutnya adalah kita mencari untuk tundaan geometrik simpang atau DG. Ini terdapat pada MKJI bab 3 halaman 42. Untuk MKJI bab 3 halaman 42 tentang mencari tundaan geometrik simpang atau DG, ini terdapat dua ketentuan, di mana yang pertama itu apabila DS-nya kurang dari 1, maka DG dicari dengan rumus sebagai berikut. Namun, apabila nilai DS ini lebih dari sama dengan 1, maka nilai DG yang dipakai adalah 4. Karena dari hasil perhitungan, nilai DS yang didapat ini 1,09, maka untuk nilai DG-nya langsung digunakan sama dengan 4. Langsung kita isikan ke Excel.
Kita isikan untuk tundaan geometrik simpang adalah 4. Kemudian langkah terakhir adalah kita mencari tundaan simpang atau D. Nilai D ini dapat kita cari rumusnya pada bab 3 halaman 42 MKJI. Bab 3 halaman 42 tentang cara mencari tundaan simpang atau D. Ini dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan D sama dengan DG ditambah DTI atau tundaan geometrik simpang ditambahkan dengan tundaan lalu lintas simpang. Kita cari untuk tundaan simpang atau D, ini sama dengan tundaan geometrik simpang atau DG ditambah dengan tundaan lalu lintas simpang atau DTI. Kemudian kita enter. Berikut adalah hasil tundaan simpang atau D yang telah kita hitung sebesar 24,29. Demikian cara untuk menghitung volume atau analisis arus pada simpang tidak bersinyal. Langkah berikutnya adalah menghitung untuk simpang bersinyalnya.